Selamat datang kawan-kawan di channel Alur Drakor. Buat kalian-kalian penikmat drakor yang sayang kota, terus cuman mau tahu inti ceritanya aja, yuklah sini merapat. Sekarang kita masuk ke episode 10. Hwikyung bertanya, apakah Minjun adalah orang yang menyelamatkan Song Yi 12 tahun yang lalu? Tapi Minjun mengelak dengan banyaknya alasannya, kemudian pergi. Karena menemukan serpihan kaca itu, Song Yi gak jadi pergi dengan Hwikyung. Lalu segera menginterogasi Minjun soal malam di atas tebing. Tapi lagi-lagi Minjun mengelak, mengatakan kalau Song Yi seperti orang bodoh percaya hal yang seperti itu. Song Yi tetap gak percaya dan menganggap Minjun aneh. Karena kesal, Minjun bilang Song Yi itu sangat mengganggu. Lalu Song Yi pergi. Tapi ke rumah temannya yang lain. Keesokannya, Song Yi udah kembali ke rumahnya yang udah diperbaiki oleh Hwikyung. Minjun menceritakan pada Pak Mo soal kejadian dengan Jaekyung di lift yang pasti menimbulkan kecurigaan Jaekyung. Ya, memang Jaekyung sangat curiga. Bagaimana bisa Minjun turun dari lantai 23 ke lantai 1 tanpa lift secepat itu? Jaekyung menyuruh orang untuk mengawasi Minjun, tapi malah Minjun yang sedang mengawasinya saat ini. Minjun memeriksa kembali USB berisi video milik Yura yang dicurinya dari Song Yi dan menemukan sesuatu. Sementara itu di kamarnya, Song Yi mendapat panggilan dari pihak apartemen kalau dia belum membayar sewa. Ternyata Song Yi udah kehabisan uang karena nggak bekerja dan nggak bisa dapat pinjaman dari bank. Akhirnya mau nggak mau Song Yi harus menjual koleksi tasnya. Tapi pemilik toko nggak mau beli dan malah merendahkan Song Yi. Akhirnya jalan keluarnya Song Yi menjual tas-tasnya itu secara online menggunakan nama Minjun. Song Yi merendahkan diri, meminta bantuan Minjun untuk menemaninya ke agensinya yang dulu. Dia nggak mau terlihat lemah di hadapan manajernya dulu, makanya dia membutuhkan Minjun. Song Yi datang dengan Minjun sebagai pengacaranya, menuntut agensinya karena ada kontrak yang palsu tanpa persetujuannya dan harus mengembalikan denda Song Yi. Tentu saja Minjun menang. Di jalan mereka bertemu Semi. Lalu mereka minum di kafe bersama diajak oleh Semi. Semi bermuka dua di hadapan Minjun. Song Yi sangat kesal. Lalu mereka pergi dari sana. Sepulangnya Song Yi uring-uringan karena dirinya mau terus berada dekat Minjun dan cari banyak alasan supaya terus ngobrol sama Minjun sampai sadar sendiri apa dirinya udah gila. Sementara itu di rumahnya, Hwikyung tanpa sengaja mengangkat telepon Jaekyung dari seorang wanita yang minta tolong. Hal itu membuat Hwikyung curiga sama kakaknya itu. Di lain tempat, ada orang yang menyadap telepon Minjun dengan gak saja esok. Kemudian, Song Yi mengajak Minjun bicara di balkon. Song Yi dengan gaya khasnya mengatakan, sepertinya dia udah terpesona sama Minjun sejak ciuman waktu itu. Jadi, kayaknya sekarang dia udah menyukai Minjun. Minjun kaget dan hanya bisa diam aja. Kemudian Minjun menunggu Jaksa Jae-suk setelah janjian. Tapi ternyata Jaksa Jae-suk malah dilukai oleh orang lain. Hal itu dilakukan oleh Jaekyung dan mengajak Minjun untuk bicara. Sementara itu, Song Yi yang pengen ketemu Minjun masuk ke rumah Minjun dan mencarinya sampai ke dalam perpustakaan. Ternyata di sana
ada seorang yang sedang bersembunyi. Kembali pada Jae-kyung yang mengajak Min-jun untuk bicara. Berbicara di tempat yang gak ada orang, yaitu di atas tebing. Jae-kyung menginginkan USB itu. Jae-kyung mengancam dengan pistol yang dibawanya dan mengucapkan selamat tinggal, lalu menembakkannya. Tapi Min-jun segera menghilang dan malah berada di belakang Jae-kyung. Sekarang kita masuk ke episode 11. Jae-kyung menembakkan pistolnya, tapi Min-jun menghilang dan sudah berada di belakang Jae-kyung. Di lain tempat, Song-yi sebenarnya melihat orang itu dan langsung pura-pura menelepon, kemudian segera keluar dari sana. Bahkan orang itu mencoba ke rumah Song-yi. Ternyata Min-jun terkena tembakan Jae-kyung, yang adalah tembakan beracun. Min-jun segera datang ke rumah Song-yi begitu menerima telepon Song-yi yang mengatakan ada penguntit. Tentu saja itu membuat Song-yi merasa aneh. Ditambah lagi Min-jun yang pingsan dengan suhu badan yang hanya 28 derajat. Di kantornya, Detektif Park menyelidiki kasus jasa Jae-suk dan menemukan pulpen Min-jun yang sengaja diletakkan di tempat kejadian jasa Jae-suk. Keesokannya, Song-yi mencoba membangunkan Min-jun dan mengajak untuk sarapan bersama. Tapi Min-jun menolak dan segera pergi. Semi datang, hendak berbicara dengan Min-jun. Song-yi yang melihat itu kesal dan mencoba menguping dari rumahnya. Tentu aja itu gak akan mungkin kedengaran. Semi bertanya soal Min-jun yang hari itu seharusnya bertemu dengan kakaknya. Min-jun mengatakan dia akan bertanggung jawab soal itu dan mencari pelakunya. Song-yi tampak gak senang melihat Min-jun bersama Semi. Lalu Song-yi pun terus mengikuti Min-jun kemanapun dia pergi, mulai dari berbelanja, bahkan sampai ikut Min-jun yang akan memancing. Tapi tampaknya Song-yi menikmati hal itu. Song-yi main-main di atas es yang beku tempat Min-jun memancing. Song-yi mengganggu Min-jun dan hal itu membuat Min-jun kesal. Sebenarnya itu dilakukan Song-yi karena dia menginginkan jawaban soal perasaannya. Min-jun bilang dia nggak menyukai Song-yi. Dia menolong Song-yi hanya karena kasihan. Jadi Song-yi sebaiknya pergi saja. Jangan dekati dia lagi. Akhirnya Song-yi pergi dengan menangis. Song-yi pulang dijemput oleh Hwi-kyung dan curhat soal itu ke Hwi-kyung. Min-jun memang mengatakan itu, tapi sebenarnya itu hanyalah kebohongan. Min-jun sebenarnya menyukai Song-yi. Itu terbukti saat Song-yi hendak pergi. Min-jun menghentikan waktu dan mencium Song-yi. Hal itu bahkan membuatnya sakit. Itu dilakukannya karena sebentar lagi dia akan kembali ke tempat asalnya. Kalau dia nggak kembali, dia akan mati di bumi ini. Karena itu, dia nggak ingin meninggalkan Song-yi. Jadi lebih baik dihentikan saja dari sekarang. Karena ditolak, Song-yi akhirnya menggila. Memanggil-manggil nama Min-jun dalam mabuknya, menelepon Min-jun berulang kali, mengirimkan banyak pesan, bahkan mendatangi Min-jun dengan kelakuannya yang konyol. Hal itu membuat Song-yi stres sendiri
ketika dia sadar apa yang udah dilakukannya itu. Sementara itu, di rumahnya, Hye-kyung mencoba mencari sesuatu di kamar Jae-kyung. Itu dilakukannya karena sebelumnya Min-jun mengatakan kalau Hye-kyung harus melindungi Song-yi dari Jae-kyung. Di lain tempat, Jae-kyung merencanakan sesuatu dengan membuat agensi satu artis untuk Song-yi. Kemudian mulai mengancam Min-jun menggunakan ibu Song-yi. Di tempat lain, Semi datang ke apartemen Song-yi. Tujuannya ingin memberitahu Song-yi siapa itu Min-jun. Kita pindah pada Min-jun yang mencoba mengikuti penglihatannya di USB itu. Saat melihat mobil yang akan menabraknya, Min-jun berusaha menghentikannya. Tapi kekuatannya nggak bekerja. Dia sedang lemah. Akhirnya, Min-jun benar-benar ditabrak orang itu dan orang itu mengambil USB yang ada di tangan Min-jun. Persis seperti di penglihatannya.